Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat 12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui atas segala isi hatinya. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, sementara Dia Maha halus dan Zat yang Maha mengetahui segalanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir dan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka yang menyala-nyala. Dan kebiasaan Al-Quran, kalau disebutkan tentang akibat orang-orang kafir, maka akan disebutkan juga akibat orang-orang yang beriman. Makanya kenapa Al-Quran disebut Al-Mathani, selalu ada lawan yang dibicarakan. Lah dalam ayat ke-12 dari surah Al-Mulk ini menjelaskan kepada kita tentang akibat dan balasan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka, bil ghaibi, di mana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada Rabb mereka yang memang tidak terlihat oleh mereka, tapi mereka sangat takut kepada Zat yang tidak terlihat itu. Maka sebagai imbalan dan balasannya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka maghfirah, ampunan, dan bagi mereka pahala yang sangat besar alias surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan apa maksudnya di sini? Ulama mengatakan yang dimaksud takut kepada Rabb yang tidak terlihat itu pada 3 perkara.
Yang pertama, khasyatu liqa'illahi azza wa jalla. Takut akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada di 4 tempat. 2 kali di dunia dan 2 kali di akhirat. Adapun di dunia, yang pertama kali saat kita sedang salat. Itulah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat ruh keluar dari jasad kita. Kemudian ruh orang-orang yang beriman yang dibawa malaikat menembus lapisan-lapisan langit. Kemudian berjumpa dengan Allah dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkat catatannya ke tempat yang paling tinggi di sorga yang disebut dengan Iliyin. 2 pertemuan ini di dunia. Adapun di akhirat, saat mereka berada di padang mahsyar, di mana Allah katakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu datang sementara malaikat bersaf-saf. Allah menemui manusia di padang mahsyar. Dan pertemuan yang terakhir tentunya adalah saat kita izinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Itulah pertemuan yang paling bahagia dan membahagiakan. Karena disitulah kita akan terus memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang paling besar dibandingkan surga itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka maksud dari rasa takut di sini khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah takut saat kita kelak berjumpa dengan Allah. Kapan itu? Saat berada di padang mahsyar. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengadili setiap manusia yang datang menghadapnya. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, tapi ada juga yang dihisab dengan hisab yang sangat sulit. Maka orang-orang yang beriman mereka akan takut. Takut kalau saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dimaksud, orang-orang yang mereka takut yakhshawna rabbahum bil ghaibi, orang-orang yang takut terhadap Rabbnya, yang mereka tidak mampu melihatnya. Maksudnya adalah khasyatu muraqabatillahi azza wa jalla, yaitu orang-orang yang menanamkan rasa takut karena merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mathalul a'la. Sesama manusia saja, saat mungkin orang bekerja kemudian bosnya memasangi CCTV, tentu dia akan takut kalau dia meremehkan pekerjaannya, karena ada CCTV yang memantaunya. Bagaimana pula kemudian yang memantau adalah zat yang menciptakan CCTV itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa muraqabah, menanamkan bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul perasaan takutnya di sini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dan ini yang paling a'zam, yang paling agung adalah khasyatu al-musyahadah. Rasa takut seolah-olah kita betul-betul menghadap atau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tingkat ihsan yang paling tinggi. Karena ketika Nabi SAW ditanya soal ihsan oleh Jibril, apa kata Rasul? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, tentu akan muncul perasaan takut yang membawa kepada khusyuk. Atau seolah-olah melihat sorga, atau seolah-olah melihat neraka. Walaupun kita tidak pernah melihat sorga dan neraka,
Tapi kalau kita bisa membayangkan seolah-olah kita sedang menghadap neraka, tentu dia takut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau seolah-olah kemudian dia melihat sorga, tentu dia tidak akan berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah makna alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, orang-orang yang takut akan Rabb mereka sekalipun mereka tidak mampu melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khasyah itu beda dengan al-khawfu, walaupun bahasa Arabnya sama. Secara penerjemahan al-khawfu ya takut, al-khasyah itu juga takut. Tetapi ulama membedakan bahwa kalimat khasyah itu maksudnya takut yang diiringi dengan ilmu, dan takut yang diiringi dengan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut khasyah artinya. Makanya kenapa semakin dalam pengetahuan manusia kepada Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dangkal pengetahuan ia terhadap Allah, maka semakin hilang perasaan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut merekalah para ulama. Lihat bahasanya, innama yakhsha, bukan innama yakhaf. Karena khasyah itu diiringi dengan pengetahuan. Makanya manusia yang paling tahu tentang Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang paling tahu tentang Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang Allah, maka dia manusia yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, inni la akhsyakum lillah wa la atqakum lahu. Sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Saat 3 orang datang menemui istri-istri Nabi, kemudian bertanya soal ibadah Nabi. Kemudian istri-istri Nabi menceritakan bagaimana ibadah Nabi di rumahnya. Ka'annahum taqalun, mereka menganggap ibadahnya Nabi itu masih sedikit. Tapi wajarlah karena Nabi sudah diampuni yang sedang, yang telah, dan yang akan datang. Akhirnya satu di antara mereka bersumpah dan mengatakan, aku akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur selamanya. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa dan tidak akan batal selamanya. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah dengan seorang wanita dan aku habiskan hidupku untuk ibadah selamanya. Maka Nabi SAW mendengar ucapan 3 orang ini, langsung mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, innila akhsyakum lillah wa la atqakum lahu. Saya orang yang paling takut di antara kalian. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi saya sholat malam, terkadang tidur, saya puasa, terkadang buka, saya menikahi banyak wanita. Syahidnya di sini Rasul mengatakan, innila akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, karena dia adalah orang yang paling paham dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khasyah itu adalah takut yang diiringi dengan pengetahuan. Pengetahuan itulah yang membawa dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang jahil itu dia tidak takut karena dia tidak tahu apa yang ditakutkan. Mau takut sama apa, dia sendiri tidak tahu apa yang ditakutkan. Tetapi orang alim tahu apa yang ditakutkan. Karena ketika dia tahu apa yang ditakutkan, tumbuhlah perasaan takut itu. Maka di sini Allah mengatakan, innama yakhshallah min innama alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Orang-orang yang mereka dipenuhi dengan khasyah, perasaan takut kepada Allah walaupun mereka tidak sanggup melihatnya. Perhatikan bahasa Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut kalimat yakhshawna, Allah tidak mengatakan khasyaw, fi'lul madhi, tetapi Allah menggunakan fi'lul mudhari. Karena ada bedanya. Kenapa Allah tidak menggunakan fi'lul madhi tapi menggunakan fi'lul mudhari dalam bahasa Arab? Karena faedah daripada fi'lul mudhari adalah yufidud daimumah.
memiliki faedah terus-menerus. Artinya orang-orang yang mereka terus-menerus, gitu maksudnya, terus-menerus memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, baik saat mereka berdiri, baik saat mereka duduk, baik saat mereka berbaring. Mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saat sendirian, baik saat rame-rame, mereka menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ketika seseorang menampakkan ataupun menyembunyikan wa asirru qaulakum awijharu bi, tetap mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat-sifat orang-orang yang mereka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar berupa surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka. Takut, yang dimaksud takut di sini sebagian ahli tafsir mengatakan takut akan dosa-dosa. Takut akan dosa-dosa yang pertama yang bersifat al-khalawat. Dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang dilakukan tidak terang-terangan ini membahayakan pahala kita. Nanti pada hari kiamat akan datang manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba faja'alaha haba'an manthura, Allah hilangkan tu pahalanya, tidak tersisa sama sekali. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa bisa dihilangkan pahala sebesar gunung Tihama itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, karena mereka idza khalau bimaharimillahi intahakuha, kalau mereka bersendirian dan di hadapan mereka terdapat keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, intahakuha, mereka pun merobek keharaman itu, mereka pun menerjang keharaman itu, karena dia mengira bahwa tidak ada yang tahu apa yang ia perbuat selama ini dari maksiat-maksiat yang tersembunyi. Tapi dia tidak paham bahwa wa asirru qaulakum awijharu bi, baik kalian terang-terangkan ataupun kalian sembunyi-sembunyikan, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Makanya maksudnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka adalah orang-orang yang takut ketika mereka terkena dosa-dosa khalawat, dosa-dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun yang dimaksud di sini dosa-dosa qalbiyah, dosa-dosa yang di dalam hati kita. Jadi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka sementara mereka tidak bisa melihat Rabb mereka, maksudnya takut akan dosa-dosa yang tersembunyi yang ada dalam hati kita, seperti hasad, dengki, iri, dendam, dan yang semacamnya. Dia berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dosa-dosa yang manusia tidak melihatnya. Boleh jadi mungkin dia mencuri tengah malam, manusia tidak melihatnya, atau mencopet, atau mungkin seorang suami selingkuh dari istrinya karena istri tidak melihatnya, atau mungkin sebaliknya, dan begitu seterusnya. Maka orang-orang yang takut akhirnya mereka pun terhindar dari dosa al-khalawat ataupun dosa qalbiyah atau dosa la yarahan nas yang manusia tidak melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka bagi mereka maghfirah, ampunan, dan juga pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut ini penting untuk ditanamkan karena dia satu di antara rukun ibadah qalbiyah. Kita tahu bahwa rukun ibadah hati itu kan 3. Pertama cinta, yang kedua harap, dan yang ketiga takut. Jadi takut ini perkara yang sangat penting. Kenapa demikian? Pertama, karena tidaklah tersifati dengan sifat ini kecuali dia orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, tidak mungkin ada sifat takut dalam hatinya.
Makanya Rasul mengatakan, innila ahsyakum lillahi wala atqakum. Saya orang yang paling takut di antara kalian dan paling bertakwa. Rasul mengiringkan kalimat takut dengan takwa di sini. Kenapa? Karena sifat takut tidak mungkin dimiliki kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, takut ini bisa menjauhkan kita dari segala macam maksiat. Kalau orang tidak memiliki rasa takut, akan diterjang banyak maksiat. Baik maksiat terang-terangan ataupun maksiat tersembunyi-sembunyi, pasti akan diterjang dia, karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, takut itu menyebabkan datangnya keikhlasan. Karena hanya orang yang takut itulah yang ikhlas. Tapi sebaliknya, orang yang tidak takut selamanya tidak akan ikhlas. Boleh jadi dia sum'ah, boleh jadi dia riya, boleh jadi dia takabur dan ujub. Tetapi ketika dia memiliki rasa takut, maka tumbuhlah perasaan ikhlas itu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu takut ini ada macam-macamnya. Pertama, ada takut yang disebut dengan mahmudah, dan yang kedua ada takut yang disebut dengan madhmumah. Jadi ada takut yang sifatnya terpuji, tapi ada juga takut yang sifatnya tercela. Adapun takut yang sifatnya terpuji itulah khasyatullah. Perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan takut itu kita semangat beribadah, dengan takut itu akhirnya lari dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berusaha untuk mencari redha dan juga pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada takut yang tercela, takut yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut yang diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian dengan takut yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini mengakibatkan akhirnya al-qunut wal yas, putus asa dia, dan bahkan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kan. Orang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dahulu di zaman jahiliyah, apabila lewat di sebuah tempat yang menyeramkan, maka mereka akan permisi di tempat itu kepada pemimpin tempat itu, kepada sayyidnya kaum tempat itu. Padahal menakut-nakuti itu adalah jin. Pokoknya orang-orang jahiliyah itu seperti itu. Kalau lewat saja, mereka akan permisi kepada tuan pemilik tempat lembah itu. Saya pikir yang seperti ini hanya ada di zaman jahiliyah. Rupanya ada juga di zaman sekarang yang suka permisi-permisi ke tempat gelap kan. Ada pohon agak angker, permisi mbah mau lewat. Ada yang seperti itu, ada. Kalau naik motor di klakson tit gitu ya, lewat gitu ya. Untuk apa permisi? Coba kalau seandainya ada jawaban, permisi, ya kira-kira makin takut atau makin berani? Makin ngacir lah dan itu. Tidak perlu takut, makanya kemudian ajaran itu dihapuskan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, idza nazala manzilan, kalau engkau singgah di sebuah tempat yang nampaknya angker tempat itu, maka Rasul mengatakan, katakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasul, lam yadurrahu hatta yartahil min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang memadaratkan dia sampai dia melintasi tempat itu. Ya, makanya di sini itulah takut tercela, takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bisa dampaknya kepada kesyirikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya juga yang namanya memupuk perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus ada sebab. Macam mana caranya supaya kita ini mudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tadi yang pertama adalah belajar, menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim. Karena takut itu tidak mungkin muncul kecuali karena ilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang-orang yang takut merekalah para ulama, merekalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Maka kalau ingin memupuk perasaan takut, berbanyaklah hadir di majelis ilmu. Maka takut itu akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua, salatul laili. Biasakan salat malam. Biasakan salat malam. Nabi SAW sampai mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Ketika menyebutkan 7 orang yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah tengah malam. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu meneteskan kedua air matanya. Merekalah ahli tahajud, ahli qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, al-istima'u lil Qur'an. Orang-orang yang akan tumbuh perasaan takutnya adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Membaca dan mendengarkan Al-Quran. Makanya satu hari Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, "Wahai ibnu ummi abdin, iqra alayya al-Quran, bacakan Al-Quran kepadaku." Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Qur'an wal Qur'anu unzila ilaika?" Haruskah saya membaca Al-Qur'an kepadamu wahai Rasul sementara Quran itu turun kepadamu? Kata Rasul, "Iqra', baca saja." Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud pun membaca suratun Nisa sampai kepada ayat ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Nabi SAW, hasbuka ya ibn Mas'ud, cukup. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku lihat ketika Rasul mendongakkan wajahnya, maka kulihat banyak air mata yang bercucuran dari kedua matanya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, perbanyak membaca Quran dan mendengarkannya. Kemudian yang keempat, tadzakkurul jannati wan nar. Mengingat sorga dan neraka, maka akan timbul tuh perasaan takut itu. Jadi pelajari tentang sorga dan neraka. Sampai-sampai Abu Asim rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, ra'aitu Hisham ibn Hassan, aku melihat Hisham ibn Hassan, seorang ulama salaf, ya. Ketika dia mendengarkan tentang bagaimana indahnya sorga dan bagaimana kengerian neraka, fabaka hatta salat dumu'uhu, dia pun menangis sampai kemudian air matanya terus berjalan dan menetes dari kedua matanya. Begitulah para salaf. Kemudian juga yang keempat, yang kelima, tarkud dzunub. Kalau ingin memiliki perasaan takut kepada Allah, tinggalkan dosa. Karena dosa itu yang menjadikan hilang perasaan takut kita kepada Allah. Coba perhatikan para pemain dosa itu, orang-orang yang gemar melakukan dosa itu, hilang perasaan takutnya kepada Allah. Orang yang meninggalkan salat, kemudian terjerumus kepada khamar, kepada narkoba, kepada zina, kepada judi dan yang semacamnya, hilang perasaan takutnya. Padahal Nabi SAW mengatakan seorang mukmin itu kalau melihat dosa ibarat duduk di belakang gunung yang akan meletus. Kira-kira lari atau diam? Pasti lari. Begitulah seorang mukmin. Tapi orang fajir, kata Rasul, ketika melihat dosa itu kayak lalat nemplok di hidung, kemudian ditepak, balik lagi. Artinya, kalaupun dia menyesal, itu bukan tobat, tapi tomat. Habis tobat, kumat tuh. Nah, itulah orang-orang fajir seperti itu. Makanya, kalau ingin terpupuk perasaan takut, tinggalkan dosa. Kemudian yang ke-7, sama'ul mawaid. Biasakan mendengar kajian-kajian, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Karena terkadang hati ini ada ikbal, ada idbar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hati manusia itu terkadang ada ikbalnya, menerima nasihat. Terkadang ada idbarnya, menolak nasihat. Jadi ketika antum ini hatinya sedang lapang, hadiri majelis ta'lim, dengarkan apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita.
maka itu akan terpupuk perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah kata para ulama di antara pendorong-pendorong kalau ingin kita menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya perasaan takut ini akan membuahkan air mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nabi SAW mengatakan al-ainani la tamassahumun naru. Ada dua air mata yang tidak mungkin disentuh oleh neraka. Maka Nabi SAW mengatakan salah satunya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tangisan-tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini macam-macam jenisnya. Kalau kita takut sampai meneteskan air mata, maka takut kita ini luar biasa. Bisa menjadikan neraka jauh dari kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa meneteskan air mata? Apakah diletakkan balsam biar dia nangis kan itu, atau diletakkan cabai ya, atau mengiris bawang di depan matanya gitu ya? Bukan itu. Kalau itu tangisan buaya itu bukan tangisan beneran ya. Maksudnya tangisan yang betul-betul keluar dari hati yang ikhlas itu, pertama boleh jadi disebabkan mafatal insan min ujurin fil akhirati. Dia merasa ada kehilangan dari pahala-pahala yang akan membuahkan hasil kelak di akhirat. Jadi kalau seandainya dia ketinggalan amal saleh itu, dia merasa sedih. Kenapa saya tadi tidak ngaji? Kenapa saya tadi tidak tahajud? Kenapa saya tadi tidak sedekah? Kenapa saya tadi tidak berbuat baik dan kebajikan? Dan begitu seterusnya. Hatinya itu lawamah, mencela dirinya ya. Kan jiwa itu kan ada tiga. Pertama ada ammaratum bisu, dan itu jiwa yang paling buruk, yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Yang kedua ada namanya jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, dan itulah jiwa yang senantiasa penuh dengan kebaikan. Tapi ada di sana jiwa-jiwa di antara keduanya, di antara ammaratum bisu dan di antara mutmainnah yang disebut dengan lawamah. Jiwa lawamah ini artinya jiwa yang selalu mencela dirinya. Tapi jiwa lawamah ini dilihat dia sedang mencela apa. Kalau dia mencela kebaikan yang sudah dilakukannya, bisa saja menjadi ammaratum bisu. Tapi kalau seandainya dia mencela jiwanya, kenapa dia tidak melakukan kebaikan, maka bisa saja naik kepada mutmainnah. Contoh umpamanya, ada orang bersedekah 100.000. Setelah dia bersedekah, dia pulang, diomeli sama istrinya. Bang, banyak kali kau sedekah. 10 juta dah banyak. Tengok tuh. Tengok apa katanya. Itu. Kalung belum dibeli katanya. Motor belum lunas. Dan begitu seterusnya. Duduklah dia. Oh betul juga kata istri ini. Nyesel dia akhirnya. Lah ini namanya nyesal setelah berbuat baik kan namanya. Itu lawamah artinya. Lah nyesal setelah berbuat baik ini bahaya. Karena bisa saja akhirnya jiwanya menjadi ammaratum bisu. Tapi ada yang sifat lawamahnya itu, kalau dia tidak melakukan kebaikan, dia salahkan dirinya. Kenapa aku tadi tidak ngaji? Coba aku ngaji tadi kan enak. Kenapa aku tidak ikut kerja bakti? Kenapa aku tidak berbuat baik? Kenapa aku tidak ini dan tidak itu? Lah kalau jiwanya mencela soal kebaikan yang luput pada dirinya, maka akan menimbulkan perasaan takut. Boleh jadi hatinya akan meningkat menjadi mutmainnah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Atau sebab yang kedua, tadzakkur fuqara'il muslimin. Kita ingat saudara-saudara kita dari orang-orang yang fakir dan miskin, atau orang-orang yang tertindas. Akhirnya kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Melihat saudara kita yang ada di Gaza yang dibantai oleh Israel, pamannya kan. Melihat saudara kita yang terkena musibah, entah kena tsunami, kena gempa, kena gunung meletus, kena kebanjiran, kena puting beliung atau apalah namanya. Kita lihat di YouTube, akhirnya kita pula nangis. Nangis, ya. Itu tangisan itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku tidak bisa membantu mereka? Ini enggak, nangisnya itu kalau dengar lagu, oh lagunya ini rupanya menceritakan tentang kisah masa lalunya. Nangis dia. Kenapa aku tidak kawin sama dia? Kenapa sama si ini pula yang hitam katanya. Ini kan bahaya kawan ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian ketika melihat orang-orang susah di berita di YouTube langsung dia terenyuh nangis dia. Itulah hati-hati yang lembut ikhwan. Karena dipenuhi dengan perasaan takut akhirnya dia mampu meneteskan air mata. Ataupun yang ketiga, dha'ful basar. Mungkin dia Allah takdirkan mungkin buta. Tadinya melihat, kemudian dia buta. Atau mungkin tidak buta lah, mungkin rabun gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa membaca Quran lagi. Yang dulunya bisa membaca Quran, akhirnya dia tidak bisa membaca Quran. Nangis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum buta dan sebelum Allah butakan, maka bersyukurlah akan nikmat melihat ini. Karena banyak orang-orang yang buta, mereka tidak mampu beribadah seperti orang yang melihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara sebab bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khasyatullah. Perasaan yang tinggi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak dimasukkan ke dalam sorga dan justru dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya dia pun menangis. Itulah hati-hati yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka orang-orang yang menanamkan takut kepada Rabb mereka sekalipun mereka tidak mampu melihat Rabbnya, maka Allah katakan lahum maghfiratun. Mereka akan mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu bukan hanya sekedar ampunan ikhwan. Maghfirah itu maksudnya ampunan wasitru dan juga penghalang yang Allah atau tabir yang Allah berikan kepada kita sehingga aib kita tidak tampak di hadapan manusia. Itu makna maghfirah. Jadi kalau kita meminta ampun, pamannya kita mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau kita katakan astaghfirullahal azim, aku meminta ampun akan dosa-dosaku ya Rabb. Kalimat istighfar ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita tidak ditampakkan di hadapan manusia ketika di dunia dan juga di akhirat. Dan yang kedua, agar Allah tidak mengazab gara-gara dosa yang kita lakukan di dunia. Jadi makna maghfirah itu dua, ya. Pertama, Allah akan menutupi aib kita baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kedua, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia tidak akan disentuh azab pada hari kiamat. Makanya beruntunglah orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Karena aibnya akan ditutup dan dosanya tidak menjadikan dia diazab. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan mendapatkan maghfirah. Akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Karena begini ikhwatu fiddin, satu saja aib kita ditampakkan oleh Allah, itu malunya seumur hidup kita akan derita. Coba betapa banyak orang-orang yang dulunya hidup senang, tiba-tiba terbongkar aibnya. Contoh umpamanya, ada orang yang korupsi triliunan, tahu-tahu ketahuan, akhirnya dibongkar oleh Allah sampai kemudian viral kan itu, viral lah kan itu ya. Apa enggak malu dia?
Maka dia berusaha untuk klarifikasi, aku enggak korupsi. Percuma juga. Kalau Allah sudah hinakan, tidak ada yang mengangkat derajat dia. Sebagaimana kalau Allah muliakan, tidak ada yang bisa menghinakan dia. Lah dari sini kita tahu bahwa kalau satu saja aib itu dibongkar, subhanallah, maka hidupnya itu akan dipenuhi rasa kehinaan. Sampai ada satu keluarga, udah puluhan tahun dia berumah tangga. Tiba-tiba satu pasangannya selingkuh. Dia tutup-tutupi itu selingkuhnya. Tapi namanya dia sudah menzalimi orang, dan Allah katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah lalai terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Subhanallah, terungkaplah aibnya. Maka ketika terungkap aib ini, orang ini merasa terhina sampai hari ini. Istrinya sudah tidak cinta dengan dia, manusia sudah tahu kelakuannya, seolah-olah tidak betah lagi hidup di situ. Itu baru satu yang disingkapkan aibnya. Macam mana kalau aib yang lain disingkapkan? Tapi kalau orang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tutup aibnya. Yang jelas dia tidak meneruskan maksiatnya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, meminta ampunan Allah, kemudian Allah berikan ampunannya, maka dosa sebesar itu pasti akan ditutupi aibnya. Itu di dunia. Di akhirat Allah ampuni dosa-dosanya dengan tidak diazab. Kemudian Allah mengatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan bagi mereka pahala yang sangat besar. Maksud pahala yang sangat besar di sini apa? Maksudnya surga. Jadi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, yang tidak terlihat oleh mereka, bagi mereka memperoleh ampunan, dan bagi mereka akan mendapatkan pahala besar. Maksudnya akan memperoleh surga. Pertanyaannya, apakah surga itu jaza, balasan? Apakah orang masuk surga itu karena balasan dia sudah beramal saleh, sudah takut kepada Allah, akhirnya dengan takut itu merangsang dia untuk beramal dan menjauhi maksiat? Apakah surga itu bentuk balasan dari amal saleh? Kita katakan dirinci pembahasannya, karena tidak ada yang masuk surga karena amalannya. Nabi SAW pernah dikatakan wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama wahai Rasul, engkau tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Kata Rasul, ya, saya pun sama, tidak akan masuk surga dengan amalan saya. Lalu apa yang menjadikan manusia masuk surga, dan apa yang menjadikan Nabi SAW masuk dalam surga? Kata Nabi SAW, walakin, akan tetapi kata Rasul, Allah sudah meliputkan rahmatnya kepadaku. Illa an yataghammadiyallahu birahmatihi. Karena rahmat Allah lah kita masuk ke dalam surga. Berarti kalau kita tahu dari hadis ini, surga itu bukan balasan amal. Karena orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dari kecil seandainya kita tidak pernah berbuat maksiat, hidupnya beramal saleh sampai kemudian meninggal, kemudian dia datang menghadap Allah menyerahkan pahalanya, apakah dia akan dimasukkan surga gara-gara amalannya? Tidak, karena ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel penuh dengan amalan saleh, tidak pernah melakukan dosa sekejap mata pun. Ketika dia meninggal dunia, dia dihadapkan di pintu surga. Kemudian dikatakan kepada orang ini, udkhulil jannah bi rahmati, masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Dia mengatakan, oh, tidak bisa. Kalau saya ini pernah melakukan dosa ya Rabb, ya boleh jadi saya akan masuk surgamu dengan rahmatmu, tapi seumur hidup saya tidak pernah melakukan dosa ya Rabb, maka masukkan aku dengan amalanku. Maka Allah mengatakan, baik kalau begitu hitunglah berapa pahala amalan. Akhirnya dihitung oleh dia. Rupanya pahala amalannya tidak sebanding dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya berupa penglihatan. Akhirnya karena dia takut tidak akan masuk surga, dia pun mengatakan, ya Rabb, sudah enggak apa-apa, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu, katanya. Ya kan? Tetapi walaupun demikian, rahmat itu tidak bisa diraih kecuali dengan amal. Ya. Jadi rahmat itu tidak mungkin bisa diraih kecuali
dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi perhatikan ayat ini, ada rahasia makna yang dalam, ikhwan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang mereka menanamkan perasaan takut kepada Rabb mereka, sekalipun mereka tidak bisa melihat Rabb mereka, bagi mereka ampunan dan juga sorga. Seolah-olah Allah ingin katakan, seandainya ada orang yang berlaku maksiat, hidupnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak pernah melakukan kebaikan karena hidupnya dipenuhi dengan maksiat, tiba-tiba satu hari dapatlah hidayah masuk ke dalam hatinya, dia pun menyesal dengan perbuatan dosanya, akhirnya menangis penuh dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah takdirkan dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun hanya semata-mata takut. Karena ada hadis, dahulu di zaman Bani Israel, ada seseorang yang sudah melampaui batas kehidupannya, tidak pernah berbuat baik, dosa dan dosa saja hidupnya. Ketika sebelum matinya dia takut, pasti aku masuk neraka nih, dan pasti kalau masuk neraka pasti Allah akan azab dengan azab yang belum pernah terjadi kepada siapapun kecuali kepada aku, katanya. Maka dia kumpulkan anak-anaknya dan mengatakan, kalau aku mati, bakar jasadku, bakar jasadku, kemudian abunya kalian lempar di semua air lautan di dunia ini. La in qadarallahu, katanya, kalau Allah takdirkan dia mampu menghidupkanku, katanya, pasti dia akan mengadab aku dengan adab yang belum pernah diadab siapapun di alam semesta ini. Akhirnya betul-betul ketika dia mati, wasiatnya dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ketika sudah jadi abu, maka abunya disebar di semua pantai dan lautan. Dia salah, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka ketika debu-debu itu sudah dihempas di semua lautan dan juga pantai, maka tiba-tiba Allah kumpulkan semua debu-debu itu, kemudian diciptakan kembali menjadi dirinya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya fulan, apa yang kau lakukan dengan wasiatmu itu? Kenapa kau lakukan seperti itu? Apakah kau enggak yakin aku bisa menghidupkan kamu dengan caramu itu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, khasyatuka, karena takutku kepadamu ya Rabb. Jadi dia berwasiat kepada anak-anaknya seperti itu karena perasaan takut yang mendalam. Akhirnya dia berwasiat seperti itu. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau memang takutmu benar, takutmu jujur, dan Allah tahu tentang kejujurannya, akhirnya Allah pun memasukkan orang ini ke dalam surga karena perasaan takutnya. Lihat, semata-mata takut saja mereka akan dapat ampunan dan mereka akan mendapatkan surga. Maka siapapun yang melakukan dosa, kemudian dia ingin tobat dari dosa itu, kemudian tumbuh perasaan takut, maka yakinlah orang-orang itu akan mendapatkan ampunan, dan yakinlah orang itu akan mendapatkan surga dengan syarat apa? Dia tidak melanjutkan dosanya. Dia tidak tajarra, berani dengan dosanya, dan dia menghentikan dosanya. Saya akan contohkan. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan iblis laknatullah alaihi, itu kan dosanya berbeda. Kalau dosanya Adam alaihi salatu wassalam itu karena melanggar larangan. Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon ini Adam. Didekati pula sama si Adam, dimakan pula buahnya. Itulah dosa Nabi Adam, melanggar larangan. Tapi dosanya si iblis bukan melanggar larangan, tapi dia membantah perintah, membangkang perintah. Kata Allah, sujud kau iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh sujud kau iblis, tak mau sujud pula. Berarti dosa iblis itu apa? Membantah perintah. Karena dosa di dunia itu cuma dua, mungkin melanggar perintah ataupun mengerjakan yang diharamkan, kan begitu? Dosa itu cuma dua saja. Allah perintahkan sesuatu, antum langgar. Allah larang sesuatu, antum kerjakan. Ya. Itulah dosa, karena dari dua orang ini, dari dua makhluk ini. Iblis, kata Allah, sujud, tak mau sujud, berarti dia melanggar perintah.
Kemudian Allah mengatakan kepada Adam, jangan kau dekat-dekat ini ya Adam ya. Ini larangan loh ya. Diterjang pula larangan itu. Tapi lihat dua makhluk ini. Ketika Adam alaihi salatu wassalam, dia mengakui dosanya. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hentikan tobatnya karena takut kepada Allah azza wa jal. Fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan maghfirahnya, dan Allah sediakan ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Tapi iblis yatajarra, iblis kurang ajar. Setelah diusir dari sorga, bukannya dia bertobat, malah bersumpah dan menyalahkan Allah dan mengatakan wa bi'izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Rabb, katanya, aku akan sesatkan tuh. Bukannya tobat malah tajar, kurang ajar kan? Ketika dia kurang ajar, akhirnya Allah laknat iblis sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini siapapun yang melakukan dosa, kemudian tertanam perasaan takut, kemudian tobat dan berhenti dari dosa, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka dapat maghfirah dan dapat pahala besar. Tapi kalau dia maksiat, timbul perasaan ingin tobat, tapi tak tobat-tobat malah lebih kurang ajar, maka mafhum mukhalafahnya, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dan mereka tidak akan mendapatkan pahala besar alias surga. Dan Allah katakan orang-orang yang bermaksiat seperti ini, mereka tidak paham Allah itu mengetahui segalanya. Makanya Allah mengatakan wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Mau kalian rahasiakan, mau kalian terangkan, Allah itu maha mengetahui segalanya. Baik amal soleh ataupun dosa. Antum ngaji keras-keras, Allah tahu. Antum ngaji pelan-pelan, Allah tahu. Antum zikir keras-keras, Allah tahu. Antum zikir dalam hati, Allah juga tahu. Antum berdakwah dengan lisan antum, Allah tahu. Antum berdakwah dengan hati, dengan mendoakan, mengingkari sebuah kebenaran, Allah tahu. Allah tahu segalanya. Atau maksiat yang antum lakukan terang-terangan, Allah tahu. Atau maksiat yang antum tidak lakukan terang-terangan, Allah tahu. Allah itu alimun bidzati sudur. Semua yang tersembunyi dalam hati kita itu Allah tahu. Ya. Makanya Allah mengatakan wa asirru qaulakum awijharu bi. Silahkan tampakkan atau sembunyikan ataupun terang-terangan. Lihat bahasa Al-Quran, Allah mendahulukan kalimat wa asirru, baru kemudian awijharu. Kenapa Allah dahulukan kalimat asirru, kalimat sembunyi, baru bicara terang-terangan? Karena amalan yang tersembunyi itu lebih mulia dibandingkan amalan yang terang-terangan. Ikhlas itu di mana tempatnya? Dalam hati, tersembunyi atau terang-terangan? Tersembunyi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ikhlas antum, ikhlas, orang ini jangan dikatakan ikhlas, dusta antum. Karena ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas kok ikhlas, ikhlas sampai 1000 kali dia ngomong ikhlas. Maka orang kayak gini nggak usah dipercaya. Kalau mulutnya bilang ikhlas, nggak usah dipercaya. Ikhlas itu tidak bisa ditampakkan. Ikhlas itu dalam hati, kemudian tampak dari perbuatan. Ya, kalau ikhlas kan senyum, ikhlas tapi sambil melotot, ya gimana ceritanya? Sambil gerutu, itu bukan ikhlas. Ya. Artinya ketika Allah mendahulukan asirru, artinya sembunyi-sembunyi baru terang-terangan, karena amalan yang sifatnya sembunyi-sembunyi itu lebih afdal dibandingkan amalan yang terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal dibandingkan terang-terangan. Kata Rasulullah, sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb. Sedekah yang tidak terang-terangan itu bisa menutup kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Salat malam itu lebih afdal dibandingkan salat siang. Tahajud itu lebih afdal dibandingkan duha. Makanya seafdal-afdal nafilah setelah wajib itu tahajud. Kenapa? Karena rata-rata tahajud itu tidak terang-terangan, tersembunyi di tengah kegelapan. Sementara duha ini sudah terang, tampak oleh manusia. Dan Allah akhiri ayatnya ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ini istifham ingkari. Tidak mungkin Allah yang menciptakan tidak tahu yang diciptakannya. Pamannya ada, saya ini buat produksi sepeda motor. Tentu saya yang memproduksi, saya tahu onderdil motor.
Saya memproduksi mobil, yang memproduksi tentu tahu onderdil mobil kan? Sama, Allah menciptakan kita, Allah tahu tentang kita. Ya. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Allah tahulah kan gitu. Pamannya ibu-ibu nih buat kue. Ya. Pasti Allah, ibu-ibu tahu apa bahan kuenya, apa tepungnya, berapa campurannya. Ibu tahu karena ibu yang menciptakan kue itu kan. Maka siapapun yang menciptakan pasti dia tahu dengan ciptaannya. Walillahi mathalul a'la. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jauh dibandingkan makhluknya. Allah tahu semuanya karena Allah yang menciptakan kita. Yang tersembunyi dari kita Allah tahu, yang terang-terangan dari kita Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa, karena dia zat yang maha halus. Maha halus. Al-khabir. Al-khabir ini lebih dalam dibandingkan al-alim. Karena alim itu yang tampak, tapi khabir itu yang tersembunyi. Seolah-olah Allah ingin mengatakan Allah maha tahu yang tersembunyi dalam dada-dada kalian, atau saat kalian bersembunyi dari manusia, Allah tahu karena dia Al-Khabir. Dan juga Al-Latif, maha lembut, selembut apapun Allah tahu. Maka disinilah tertanamlah sifat muraqabah sehingga muncullah perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.